Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pusat pertanggungjawaban dengan anggota saya sendiri Laudia Bunga Violin sebagai moderator, ada Amanda Maharani, Atifah Harika Belinda, Angelina Jovan Oktaviana alias Sasa Kamila Yaza, Yemima Eklesia Putri Sinaga, Pipin Jayanti Putri Anggraini, Ratu Sharon Cahyadi, Kesha Artameida, dan Amanda Intan Nuraini. Slide selanjutnya. Digunakan untuk menilai keberhasilan suatu unit organisasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Menurut Ari Purwanti 2023 dalam buku Akuntansi Manajemen, laporan kinerja adalah hasil dari sistem akuntansi pertanggungjawaban yang berisi informasi tentang realisasi kegiatan suatu pusat pertanggungjawaban dibandingkan dengan standar atau anggaran yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan utamanya adalah untuk menilai sejauh mana manajer pusat pertanggungjawaban dapat mengendalikan sumber daya yang berada dalam tanggung jawabnya serta mengevaluasi efektivitas keputusan manajerial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya ada pengukuran kinerja moneter dan non-moneter. Pengukuran kinerja adalah proses penilaian sejauh mana suatu unit atau individu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pusat pertanggungjawaban, pengukuran kinerja dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pengukuran kinerja moneter, yaitu menggunakan ukuran-ukuran keuangan yang mudah diukur dan dibandingkan, seperti laba, pendapatan, biaya, atau tingkat pengembalian investasi. Pendekatan ini bersifat kuantitatif dan sering digunakan dalam laporan keuangan maupun laporan pertanggungjawaban. Yang kedua, ada pengukuran kinerja non-moneter, melibatkan ukuran yang bersifat kualitatif dan berhubungan dengan efektivitas proses bisnis, seperti kepuasan pelanggan, mutu produk, inovasi, dan waktu siklus produksi. Keseimbangan dalam kedua pendekatan ini diperlukan agar penilaian kinerja tidak hanya berfokus pada hasil keuangan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan aspek operasional dan strategis jangka panjang. Selanjutnya akan diterangkan oleh pemateri selanjutnya. Pengukuran kinerja moneter. Pengukuran kinerja moneter merupakan bentuk evaluasi kinerja yang menggunakan indikator keuangan atau angka-angka moneter sebagai dasar penilaian. Indikator ini umumnya mencakup pendapatan, biaya, laba bersih, margin kontribusi, return on investment, ROI, residual income, RI, dan economic value added atau EVA. Dalam pusat biaya, pengukuran moneter dilakukan dengan membandingkan biaya aktual terhadap biaya anggaran. Selisih yang terjadi disebut varians dan analisis varians ini menjadi dasar dalam menilai apakah manajer telah bekerja secara efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya.
Selanjutnya ada pengukuran kinerja non-moneter. Pengukuran kinerja non-moneter merupakan bentuk evaluasi yang berfokus pada faktor-faktor non-keuangan yang juga berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi. Menurut Perwanti, indikator non-moneter mencakup efisiensi proses, inovasi, kualitas produk, kepuasan pelanggan, tingkat retensi karyawan, dan pengembangan sumber daya manusia. Ukuran ini bersifat kualitatif tetapi dapat diubah menjadi indikator kuantitatif melalui sistem penilaian yang terukur. Pengukuran manajemen dari sisi operasional, misalnya waktu penyelesaian pesanan, jumlah keluhan pelanggan, dan tingkat kerusakan produk dapat menjadi ukuran kinerja yang langsung mempengaruhi laba di masa depan. Kaplan dan Norton dalam model balance scorecard mengemukakan 4 perspektif keuangan: pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan demikian, pengukuran non-moneter memberikan gambaran lebih luas tentang efektivitas manajerial. Selain itu, indikator non-keuangan juga berperan penting dalam menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Dengan adanya ukuran non-moneter, organisasi dapat menilai kinerja dari segi mutu, inovasi, dan efisiensi tanpa harus selalu menunggu hasil keuangan akhir. Selanjutnya, dijelaskan oleh pemateri. Baik, selanjutnya pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah bagian atau unit organisasi yang dipimpin oleh seseorang manajer dan memiliki wewenang serta tanggung jawab terhadap hasil tertentu. Menurut Perwanti 2023, pusat pertanggungjawaban dibentuk untuk mempermudah pengendalian manajemen melalui desentralisasi, sehingga keputusan dapat diambil lebih cepat dan sesuai dengan kondisi lapangan. Konsep ini menekankan prinsip akuntabilitas manajerial, di mana setiap manajer bertanggung jawab atas variabel-variabel yang dapat dikendalikan dalam lingkupnya. Dalam praktiknya, pusat pertanggungjawaban individu dan pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Menurut Horngren, Datar dan Rajan 2015, terdapat 4 jenis utama pusat pertanggungjawaban, yaitu yang pertama pusat biaya atau cost center, yang kedua ada pusat pendapatan atau revenue center, yang ketiga ada pusat laba atau profit center, dan yang terakhir ada pusat investasi atau investment center. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda sesuai tingkat tanggung jawab dan otoritas manajer unitnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah pusat biaya atau cost center. Pusat biaya adalah sebuah unit, bagian, atau departemen dalam organisasi yang hanya bertanggung jawab terhadap biaya, bukan terhadap pendapatan maupun investasi. Artinya, fungsi utama dari pusat biaya adalah mengendalikan dan mengelola biaya agar tetap efisien dan berada dalam batas anggaran yang ditetapkan. Dalam sebuah perusahaan, pusat biaya biasanya tidak menghasilkan keuntungan secara langsung, tetapi memiliki peran penting dalam mendukung operasional perusahaan. Efisiensi pada pusat biaya akan berdampak pada meningkatnya efektivitas perusahaan secara keseluruhan karena biaya operasional dapat ditekan dan digunakan sesuai kebutuhan. Tujuan utamanya untuk mengontrol pengeluaran tidak melebihi anggaran, meningkatkan efisiensi operasional di setiap bagian, menyediakan informasi biaya yang akurat untuk proses pengambilan keputusan manajemen, dan membantu perusahaan memonitor penggunaan sumber daya. Contohnya, bagian pemeliharaan itu untuk bertanggung jawab atas perawatan mesin atau fasilitas. Di bagian administrasi itu untuk mengelola kegiatan administratif, dokumen, dan layanan pendukung. Dan dalam departemen produksi itu untuk menjalankan proses produksi, tetapi tidak dihitung berdasarkan pendapatan, melainkan efisiensi biaya produksi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Pusat pendapatan atau revenue center.
Pusat pendapatan merupakan unit yang bertanggung jawab terhadap pencapaian pendapatan tanpa harus mengendalikan biaya secara langsung. Unit ini biasanya berfokus pada aktivitas penjualan, promosi, atau pelayanan pelanggan. Menurut Perwanti 2023, evaluasi kinerja pusat pendapatan dilakukan berdasarkan pencapaian target penjualan atau pertumbuhan pendapatan dibandingkan anggaran. Indikator lainnya dapat berupa kepuasan pelanggan, loyalitas, serta efektivitas strategi pemasaran. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amanda Intan. Pusat laba adalah unit manajer karena mereka memiliki tanggung jawab penuh terhadap hasil keuangan unitnya. Evaluasi kinerja pusat laba dapat dilakukan menggunakan ukuran seperti laba bersih, margin kontribusi, atau tingkat pengembalian penjualan. Model ini memberikan motivasi bagi manajer untuk meningkatkan profitabilitas melalui efisiensi biaya dan peningkatan penjualan. Namun, risiko utamanya adalah potensi konflik antar unit, di mana manajer fokus pada laba unitnya tanpa mempertimbangkan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Pusat laba biasanya digunakan pada perusahaan dengan beberapa divisi produk, seperti perusahaan manufaktur besar atau konglomerasi. Setiap divisi bertanggung jawab atas kinerja laba divisinya, namun tetap harus mengikuti strategi korporasi secara umum. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya itu adalah pusat investasi atau investment center. Pusat investasi merupakan tingkat ini dari pusat pertanggungjawaban, di mana manajer bertanggung jawab terhadap pendapatan, biaya, dan investasi. Ukuran kinerja pusat investasi yang paling umum digunakan adalah return on investment atau ROI dan residual income atau RI. ROI menunjukkan efektivitas penggunaan aset dalam menghasilkan laba, sementara RI mengukur kelebihan laba di atas biaya modal minimum yang disyaratkan. Model yang lebih modern seperti Economic Value Add atau EVA juga sering digunakan karena mampu menunjukkan nilai ekonomi yang benar-benar diciptakan oleh unit tersebut. Keunggulan pusat investasi adalah memberikan fleksibilitas tinggi bagi manajer untuk menentukan strategi investasi yang optimal. Namun, kelemahannya adalah potensi perbedaan kepentingan antar unit dan perusahaan secara keseluruhan jika disertai mekanisme pengawasan yang baik. Selanjutnya akan dilanjutkan materi selanjutnya. Baik, selanjutnya ada contoh kasus dari PT Unilever Indonesia Tbk. Di PT Unilever Indonesia Tbk, mereka memakai konsep pusat pertanggungjawaban untuk mengontrol seluruh aktivitas operasionalnya. Jadi perusahaan ini membagi kegiatannya ke dalam beberapa divisi besar seperti home care, personal care, food, dan ice cream. Nah, masing-masing divisi ini diperlakukan sebagai pusat laba. Artinya, kinerja mereka dinilai berdasarkan kemampuan menghasilkan keuntungan. Penilaian bukan cuma dari target penjualan dan biaya, tapi juga dari indikator non-keuangan seperti tingkat kepuasan pelanggan, kualitas layanan, dan efisiensi proses produksi. Lalu bagian seperti HR, IT, dan keuangan masuk kategori pusat biaya. Karena divisi-divisi ini tidak menghasilkan pendapatan langsung, maka kinerjanya diukur dari seberapa efisien mereka mengelola biaya dan seberapa efektif mereka mendukung operasional perusahaan. Biasanya ini dilihat dari analisis varians biaya dan produktivitas kerjanya. Dengan membagi tanggung jawab seperti ini, Unilever jadi lebih efisien, inovatif, dan akuntabel karena setiap bagian punya target dan ukuran kinerja yang jelas. Sistem ini membantu perusahaan menjalankan bisnisnya secara lebih terarah dan terkontrol. Selanjutnya, Baik, dari kesimpulan presentasi kami, laporan kinerja menjadi alat utama dalam sistem ini karena memberikan informasi yang relevan mengenai hasil aktual dibandingkan dengan rencana atau anggaran. Informasi yang tersaji dalam laporan kinerja itu mencakup aspek moneter, biaya pendapatan, laba, ROI, dan non-moneter, mutu, efisiensi, waktu,
mutu, kepuasan pelanggan, dan inovasi. Dengan demikian, pengukuran kinerja yang komprehensif tidak hanya membantu menilai efisiensi keuangan, tetapi juga efektivitas strategi dan produktivitas organisasi. Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban, pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi menunjukkan tingkat tanggung jawab manajerial yang berbeda. Dengan menerapkan sistem pusat pertanggungjawaban yang baik, perusahaan dapat mendorong manajer untuk lebih bertanggung jawab terhadap hasil kerjanya, meningkatkan efisiensi, serta mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah perkataan perbuatan, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.